Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan di seluruh Indonesia, mari kita bicara tentang sesuatu yang begitu lekat, begitu nikmat, dan begitu Indonesiawi. Sesuatu yang menjadi jiwa dari masakan-masakan terlezat di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Rendang yang menggoyang lidah, opor ayam saat lebaran, sayur lodeh yang menghangatkan, hingga kolak pisang yang manisnya tak terlupakan. Apa benang merah dari semua itu? Tentu saja, kuah putih kental, gurih, dan legit yang bernama santan. Santan adalah primadona dapur kita. Tapi, Bapak Ibu, bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa primadona yang Anda puja-puja itu ternyata adalah salah satu pembunuh senyap paling kejam bagi para lansia? Bagaimana jika setiap sendok kuah opor yang Anda hirup dengan nikmat adalah setetes racun yang pelan-pelan menyumbat pembuluh darah jantung dan otak Anda? Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah sebuah fakta medis yang mengerikan. Sebelum saya bongkar 5 bahaya mematikan dari santan ini, saya ingin kita semua bersatu dalam kewaspadaan. Silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling menjaga dan mengingatkan. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Selama lebih dari 3 dekade, saya telah berdiri di garis depan, menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa dahsyatnya serangan penyakit jantung dan stroke yang merenggut kebahagiaan para lansia. Dan seringkali saat saya menelusuri akar masalahnya, jejaknya selalu kembali ke satu hal yang sama. Kecintaan yang berlebihan pada makanan bersantan. Pasien datang dengan keluhan dada sesak, dokter menvonis penyumbatan. Pasien datang dengan kondisi separuh badan lumpuh, dokter berkata, ini stroke. Tapi tidak banyak yang berani menunjuk hidung sang biang keladi sesungguhnya yang ada di piring makan kita setiap hari. Saya di sini bukan untuk menghancurkan tradisi kuliner kita. Bukan, saya di sini untuk menyelamatkan nyawa Anda. Karena ada sebuah kesalahpahaman massal, sebuah penipuan besar yang membuat kita percaya bahwa santan dari kelapa itu alami, jadi pasti sehat. Padahal, jika diolah dan dikonsumsi dengan cara yang salah, santan bisa berubah menjadi bom waktu yang siap meledak di dalam tubuh Anda. Hari ini, saya akan menjadi musuh bagi para penjual makanan bersantan. Tapi saya rela demi menjadi sahabat bagi kesehatan Anda. Saya akan bongkar tuntas 5 bahaya paling mengerikan dari santan yang wajib Anda ketahui. Saya akan jelaskan mengapa ia berbahaya dan bagaimana cara aman untuk tetap bisa menikmatinya tanpa harus mengorbankan nyawa. Simak baik-baik, karena informasi ini bisa menjadi pembeda antara menikmati masa tua yang bugar dengan berakhir di meja operasi jantung. Bahaya pertama, ledakan kolesterol jahat. Inilah bahaya paling utama dan paling terkenal. Santan, terutama santan kental, mengandung lemak jenuh dalam kadar yang sangat tinggi. Memang, ini adalah lemak nabati, tapi di dalam tubuh kita, lemak jenuh tetaplah lemak jenuh. Ia akan dimetabolisme oleh hati dan diubah menjadi LDL atau kolesterol jahat. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa air yang bersih dan licin. Kolesterol jahat ini seperti adonan lumpur lemak yang pekat dan lengket. Setiap kali Anda makan makanan bersantan kental, Anda seolah sedang menuangkan segayung lumpur lemak itu ke dalam pipa darah Anda. Awalnya mungkin tidak terasa, tapi sedikit demi sedikit, hari demi hari, lumpur itu akan menempel di dinding pipa, membentuk kerak yang semakin lama semakin tebal dan keras. Kerak inilah yang disebut plak aterosklerosis. Plak ini akan membuat pipa darah Anda yang tadinya lentur menjadi kaku dan sempit.
Jantung Anda harus bekerja rodi, memompa darah dengan kekuatan ekstra keras hanya untuk bisa melewati celah sempit itu. Inilah yang menyebabkan tekanan darah Anda meroket. Dan yang paling mengerikan adalah jika suatu saat kerak lumpur itu pecah, ia akan membentuk gumpalan darah yang bisa menyumbat total aliran darah. Jika sumbatan terjadi di jantung, itulah serangan jantung. Jika terjadi di otak, itulah stroke. Saya teringat kisah Pak Budi, seorang pengusaha rumah makan dari Padang, Sumatera Barat. Usianya 65 tahun. Tentu saja, setiap hari beliau menyantap masakannya sendiri yang kaya santan. Suatu hari, beliau dilarikan ke rumah sakit karena nyeri dada hebat. Hasil kateterisasi menunjukkan 3 pembuluh darah jantungnya sudah tersumbat parah. Beliau harus segera menjalani operasi bypass. Saya kira karena saya orang Padang, tubuh saya sudah kebal santan, Dok. Ternyata tidak, sesalnya. Bahaya kedua, pemicu badai asam lambung. Bagi bapak dan ibu penderita MAH atau GERD, santan adalah musuh besar. Makanan yang tinggi lemak, seperti santan, akan membuat katup antara lambung dan kerongkongan kita menjadi kendur dan lemah. Bayangkan katup itu seperti pintu penjaga. Santan membuatnya mabuk dan tertidur. Akibatnya, asam lambung yang korosif akan dengan mudah naik kembali ke kerongkongan, menciptakan sensasi panas terbakar di dada yang menyiksa. Ini tidak hanya mengganggu tidur, tapi dalam jangka panjang bisa merusak dinding kerongkongan dan memicu penyakit yang lebih serius. Bahaya ketiga, bom kalori pemicu obesitas dan diabetes. Kita sering lupa bahwa santan sangat padat kalori. Satu cangkir santan kental bisa mengandung lebih dari 500 kalori, hampir setara dengan sepiring nasi lengkap. Jika kita sering mengonsumsi makanan bersantan, tanpa sadar kita menumpuk ribuan kalori berlebih setiap minggunya. Kelebihan kalori ini akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak, terutama lemak perut atau lemak visceral. Lemak inilah yang paling berbahaya. Ia akan membungkus organ-organ dalam kita dan melepaskan zat-zat peradangan yang akan membuat sel-sel tubuh kita menjadi tuli terhadap insulin. Inilah yang disebut resistensi insulin, gerbang utama menuju penyakit diabetes tipe 2. Saya punya pasien, Ibu Rina dari Manado, Sulawesi Utara, yang sangat suka masakan rica-rica dan tinutuan yang menggunakan santan. Berat badannya terus naik dan akhirnya beliau divonis menderita diabetes. Padahal saya tidak suka kue manis, Dok, katanya bingung. Saya jelaskan, gula tidak hanya datang dari yang manis, tapi juga dari kalori berlebih yang diubah tubuh menjadi gula, dan santan adalah salah satu penyumbang kalori tersembunyi terbesar. Bahaya keempat, dan ini yang paling jarang diketahui, racun akrilamid dari santan pecah. Pernahkah Anda memasak sayur lodeh atau gulai daun singkong terlalu lama dengan api besar hingga santannya pecah dan mengeluarkan minyak? Kita sering menganggap minyak itu justru yang membuat masakan menjadi gurih, tapi waspadalah. Saat santan yang mengandung karbohidrat dan protein dipanaskan pada suhu sangat tinggi hingga pecah, bisa terbentuk sebuah senyawa berbahaya bernama akrilamid. Akrilamid adalah zat yang oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO diklasifikasikan sebagai kemungkinan karsinogen atau pemicu kanker bagi manusia. Ini adalah racun yang sama yang terbentuk pada kentang goreng yang dimasak terlalu garing. Semakin sering Anda mengonsumsi masakan dengan santan yang pecah, semakin banyak Anda menumpuk zat berbahaya ini di dalam tubuh. Bahaya kelima, dan ini yang paling jarang diketahui, pencuri nutrisi dari sayuran. Saat kita memasak sayur lodeh atau gulai daun singkong, kita berpikir kita sedang makan sayur yang sehat. Tapi tunggu dulu, kuah santan yang kental dan berlemak itu akan melapisi setiap helai sayuran yang ada di dalamnya. Lapisan lemak ini akan menghalangi penyerapan vitamin dan mineral penting yang larut dalam air, seperti vitamin C, vitamin B, dan folat dari sayuran tersebut. Jadi, meskipun Anda makan banyak sayuran di dalam kuah santan, nutrisi yang berhasil diserap oleh tubuh Anda mungkin sangat sedikit. Anda hanya mendapatkan lemak dan kalorinya, tapi kehilangan vitamin berharganya. Setelah mengetahui kelima bahaya ini, apakah artinya kita harus berhenti total makan santan? Tenang Bapak Ibu, saya tidak sekejam itu. Saya juga orang Indonesia yang suka masakan bersantan. Kuncinya bukanlah menghindari, tapi menjadi bijaksana. Inilah cara aman menikmati santan dari Klinik Sehat Lansia. Aturan pertama, gunakan santan encer, bukan kental.
Jika Anda membuat sayur lodeh atau opor, gunakan santan dari perasan kedua atau ketiga saja. Santan kental dari perasan pertama, buang saja atau berikan kepada yang lebih muda. Aturan kedua, jangan pernah memanaskan masakan bersantan berulang-ulang. Setiap kali dipanaskan, kandungan lemak jenuhnya akan menjadi semakin tinggi dan semakin berbahaya. Masaklah secukupnya untuk sekali makan. Aturan ketiga, masukkan santan di akhir proses memasak. Jangan merebus santan dari awal dengan api besar. Masak dulu semua bahan lain hingga matang, baru di menit-menit terakhir masukkan santan encer, aduk sebentar hingga mendidih pelan, lalu langsung matikan api. Ini untuk mencegah santan pecah dan terbentuknya zat berbahaya. Aturan keempat, selalu imbangi dengan banyak serat. Saat makan masakan bersantan, pastikan piring Anda juga dipenuhi oleh sayuran rebus atau lalapan. Serat akan membantu mengikat sebagian lemak dari santan dan membuangnya dari tubuh. Aturan kelima, kenali batas porsi Anda. Nikmatilah masakan bersantan sebagai menu istimewa, bukan sebagai menu harian. Mungkin cukup 1 atau 2 kali saja dalam seminggu. Ingat, Bapak Ibu, nenek moyang kita mungkin sering makan santan, tapi mereka juga bekerja keras di sawah dari pagi sampai sore membakar semua kalori itu. Kita di zaman modern yang lebih banyak duduk tentu tidak bisa meniru pola makan mereka 100%. Kita harus lebih cerdas dan lebih bijak. Dengan mengikuti 5 aturan sederhana ini, Anda tetap bisa menikmati lezatnya kuliner Nusantara tanpa harus mengorbankan kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Tekan tombol suka dan bagikan kepada semua orang yang Anda sayangi. Mari kita bersama-sama menjadi lansia yang cerdas, yang bisa makan enak namun tetap sehat. Jangan lupa subscribe channel Klinik Sehat Lansia agar tidak ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.